Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, akan saya lanjutkan materi tahsin, yaitu melafalkan makharijul huruf, ya, huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya. Seseorang dikatakan fasih dalam membaca Al-Quran ketika dia mampu melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya. Ya, ketika huruf tenggorokan, huruf lidah, huruf bibir itu sudah sesuai dengan tempatnya, maka dia bisa dikatakan dengan fasih. Baik, kali ini adalah part yang ketiga. Saya akan membahas tentang huruf ujung lidah. Ya, huruf ujung lidah. Yang pertama adalah huruf ra. Ra, ya. Ra ujung lidahnya ada di sini. Langit-langit tengah, ya. Langit-langit bagian tengah. Ra, atau bisa dikatakan depan tapi agak ke tengah. Depan agak ke tengah. Ra. Ya, teruslah ujung lidahnya masukkan tempelkan di langit-langit di bagian tengah. Ya. Dan dia juga termasuk ada ujung lidahnya agak melengkung ke atas. Ya, melengkung ke atas. Ra. Nah, cara melafazkannya, huruf ra ini ada lidah yang dua bekerja. Pertama, ujung lidah yang dinaikkan ke langit-langit, kemudian pangkal lidahnya itu dinaikkan ke atas ketika dia tafkhim atau tebal. Tapi ketika dia tarkik, ya, maka dia dibaca tipis, tidak perlu dinaikkan pangkal lidahnya. Tapi ketika dia dibaca tebal, contoh seperti huruf ra ketika dia berbaris fathah atau dhammah, atau sebelumnya fathah atau sebelumnya dhammah, ya, itu dibaca tebal. Ya. Saya contohkan ra, ya. Ra. Baik, coba kita latih huruf ra kita sama-sama. Perhatikan di sini, ya. Jadi pangkal lidahnya ada di langit bagian depan, agak ke tengah. Ya. Kita latih. Rarirubar. Ya. Ketika dia fathah, dia ditebalkan. Pangkal lidah dia akan sambil dinaikkan supaya bacaannya menjadi tebal. Karena huruf ra ini bukan huruf bibir, karena dia huruf lidah. Ingat, huruf ra adalah huruf lidah. Jadi tidak perlu menggunakan bantuan bibir dalam mengucapkan huruf ra. Ya. Rarirubar. Bar. Ya. Rurarranirarna minal murni marirarranira. Saya ulangi agar lebih difahami. Rarirubar. Ketika ri, dia ri, bukan ri, bukan. Tapi ri dia harus tipis. Ingat, harus tipis karena dia berbaris kasrah. Rarirubar. Ru ketika dhammah juga tebal. Sebelum huruf ra sukun, sebelumnya fathah juga tebal. Ber, ya. Rurarranirarna minal murni marirarranira. Ya, sambil dilatih-latih.
Saya ulangi sekali lagi. Rarirubar, rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Satu tips di sini, ketika dia huruf ra sebelumnya dhammah juga dibaca tebal. Jangan terpengaruh dengan huruf nun, bukan murni tapi murni. Murni ditebalkan terlebih dahulu baru masuk ke ni. Jangan terpengaruh dengan nun yang berbaris kasrah, ya. Mudah-mudahan difahami, ya. Baik, kita lanjut kepada huruf nun. Huruf nun dia ujung lidahnya agak ke depan sedikit di huruf ra. Na, ra, na, la. Ya, ini. Jadi ra di sini agak ke tengah, kemudian na agak ke depan, kemudian la agak lebih depan lagi. Intinya dia ada di langit-langit. Di langit-langit bagian depan. Ya. Kita coba huruf na. Ya. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Masya Allah, habis. Kita ulangi ya, habis nafasnya. Nani nunan nunan naninan naminal munni maninan nanina. Ya. Ini dengung-dengung semua ya, dengung-dengung semua. Kita kata tanwin bertemu dengan huruf nun itu dibangun nan na. Ya. Kemudian nan ada sukun juga bertemu dengan huruf na juga dibaca dengung. Minal munni sama ini nun sukun juga bertemu dengan huruf nun dibaca dengung. Maninan nun tanwin bertemu dengan huruf nun juga dibaca dengung. Makanya saya dengung-dengungkan. Perhatikan. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Saya ulangi sekali lagi. Nani nuban nunan naninan naminal munninan maninan nanina. Jadi ya, silahkan dicoba-coba untuk melatih huruf nun. Baik, kita lanjut huruf lam, huruf la. Di mana makhrajnya adalah ujung lidah ada di langit-langit bagian depan. Jadi langitnya sini terasa ya, oro ini agak ke sini, agak ke tengah, kemudian agak di depan sedikit, kemudian lebih depan lagi. Ya, itu huruf la. La, ingat ya, itu di langit-langit, jangan digusi. Nanti kalau digusi di la tidak bagus, tapi la itu ada di langit-langit bagian depan. Kita lanjut melatih huruf lam, huruf la. La li lu bal. Ingat, bal itu ujung lidahnya ada di langit-langit bagian depan. Jangan bal, jangan digigi, jangan digusi, tapi langit-langit bagian depan. La li lu bal. Lu lal ni lal na minal mulni mali lal lila. Ya. Jadi kalau dia huruf lamnya lidahnya ada di langit-langit bagian depan, itu bunyinya lebih bagus. Ya. Jangan sampai digusi, bukan la, tapi la di langit-langit bagian depan. Ini karena nanti ada
ketika dia sukun huruf lamnya, kalau dia di langit-langit depan, kalau dia ujung lidahnya digusi, maka biasanya terjadi pantulan di situ yang harusnya tidak memantul. Contohnya minal di sini minal, kalau ada langit-langit depan biasanya mantul. Minal mulni. Jadi jangan minal lelenya itu karena dia di langit-langit, karena ujung lidahnya ada di gusi. Coba kalau di langit-langit depan, dia tidak akan memantul insyaallah. Dan dihabiskan, diberikan hak sepenuhnya ketika lam itu berbaris sukun. Lalilubal, lulal lalni lalna minal mulni malilal laila. Gitu ya. Dan silahkan dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, 3 huruf ini sangat ringkas dan silahkan dicoba berlatih dengan kalimat ini tersebut di bawah ini. Jangan bosan-bosan. Saya katakan sekali lagi, kefasihan dalam membaca Al-Qur'an tergantung makharijul huruf kita, tergantung mulut kita ketika kita mengeluarkan suatu huruf. Ya. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.